Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Malik di sini. Pada video kali ini saya share sebuah tutorial. Ini adalah request dari salah satu subscriber, yaitu cara membuat vektor ikan. Untuk bahan yang saya gunakan, ini bahan dari salah satu subscriber yang sudah request untuk tutorial ini, dan untuk warnanya nanti akan saya ambil langsung dari bahannya. Untuk pengambilan warna ini saya menggunakan sistem eyedrop. Nanti akan saya berikan caranya bagaimana mengambil warna dari bahan yang akan kita olah. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, untuk kalian yang mau belajar tentang tutorial membuat sebuah vektor ataupun desain kaos, kalian bisa lihat-lihat di channel Malik Vektor ini. Saya sudah bagikan banyak sekali tutorial bagaimana membuat sebuah vektor dan bagaimana membuat sebuah desain kaos untuk kita perjualbelikan. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke tutorialnya. Setelah kita impor bahan yang akan kita olah, langsung saja kita tambahkan layer. Untuk layer ini terserah kalian mau berapa banyak yang akan digunakan. Kalau saya penggunaan layer ini tergantung pada warna yang akan kita buat pada vektor yang ada pada bahan ini. Oke, setelah selesai seperti ini, langsung kita airdrop warna dari bahan. Untuk teknik pengambilan warna ini, saya biasa mengambil warna yang paling gelap dulu, karena ini akan mempermudah untuk mendapatkan warna turunan dari yang paling gelap sampai yang paling terang. Oke, pertama kita cari dulu warna yang paling gelap. Setelah selesai, baru pencet tanda plus pada menu seperti pada video ini. Setelah itu lanjut untuk warna yang lebih muda dari warna paling gelap tadi. Untuk referensi warna ini kalian bisa langsung mengambil warna dari bahan yang akan kita olah, dan caranya sama seperti pada video ini. Kalian lakukan sama persis seperti apa yang saya lakukan. Jika nanti pada sebuah warna ada yang kurang cocok, kalian bisa mengubahnya secara manual. Untuk tip airdrop warna ini, kalian bisa mengambil dari warna yang paling gelap, karena itu akan memudahkan kalian untuk menentukan warna turunan dari warna bahan ini. Setelah selesai kita airdrop warna dari bahan, lanjut kita akan mewarnai atau membuat vektor pada bahan yang akan kita olah ini. Untuk tool yang saya gunakan yaitu lazy tool dengan radius kecil kira-kira dari 10 sampai 15, dan penggunaan brush yaitu brush lasso. Yang pertama kita lakukan untuk shadingnya ini, kita menggunakan warna yang paling gelap dulu. Untuk pembentukan warna shading yang paling gelap, kalian cari saja warna yang paling gelap dari bahan yang kita olah ini. Untuk bentuknya kalian bisa menggunakan style kalian, seperti apa style yang biasa kalian gunakan. Untuk style yang biasa saya gunakan sama seperti pada video ini. Kalian juga bisa mencontoh style yang saya gunakan. Untuk bentuk style ini kalian bisa melihat tutorial pada video sebelumnya bagaimana saya membuat sebuah bentuk style warna ini dengan bentuk yang lancip.
kalian bisa tonton videonya pada cara penggunaan tool lazy agar hasilnya lancip. Untuk penggunaan warna ini saya mencoba untuk membuat sebuah vektor dengan kombinasi warna yang sangat detail. Untuk tips bagaimana caranya agar vektor yang kita buat itu terlihat detail, nanti akan saya beritahukan untuk tipsnya. Lanjut kita pewarnaan untuk warna yang paling gelap, yaitu warna hitam. Setelah selesai kita membuat shading pada warna yang pertama, yaitu warna yang paling gelap, lanjut untuk warna yang kedua. Dan untuk tips agar shading terlihat lebih rapi dan lebih detail, untuk warna yang pertama yaitu warna yang paling gelap, usahakan membuat sebuah shading dengan bentuk yang kecil dan lebih detail. Baru untuk warna yang kedua, kita mengikuti warna yang paling gelap tapi bentuknya lebih besar dari warna yang pertama tadi. Kalian bisa contohkan shading seperti apa yang saya buat pada video ini. Jadi saya membuat sebuah shading pada warna yang kedua, yaitu dengan bentuk yang lebih besar dari shading yang pertama. Dan untuk shading warna yang berikutnya, bentuknya terus mengikuti seperti apa yang saya lakukan pada shading yang kedua. Jadi jika shading yang pertama itu kecil, untuk shading yang kedua itu lebih besar sedikit, dan untuk yang ketiga dan seterusnya, usahakan untuk membuat bentuk shadingnya lebih besar dari shading yang pertama.
Untuk tip pada tutorial kali ini, karena pada bahan yang kita olah ini ada dua warna yang bertolak belakang, yaitu warna merah dan warna putih. Jadi tipnya agar kalian bisa mempermudah proses pembuatan shading warnanya, kita membuat shading warnanya pada warna yang merah dulu. Tapi itu terserah kalian, apa kalian yang pertama apa dari yang warna putih ataupun merah, itu terserah kalian gimana kalian membuat vektornya. Jadi saya untuk pembuatan vektor ini saya menggunakan warna merah untuk pembuatan shading yang pertama, dan satu lagi untuk pembuatan sisi pada ikan ini kita coba menggunakan bukan cuma menggunakan brush lasso, tapi saya di sini juga menggunakan brush, yaitu brush tapret. Fungsi dari brush tapret yaitu membuat line untuk membentuk sebagian dari sisi pada ikan yang kita olah ini. Lanjut untuk warna yang ketiga, sama seperti warna yang kedua tadi, warna yang ketiga ini kita membuat bentuk shading lebih besar dari warna yang kedua. Dan untuk bentuknya kalian bisa lihat seperti apa yang saya buat, bentuk shading yang saya buat pada video ini.
Lanjut untuk warna yang keempat, kita langsung membuat warna cahaya. Untuk pembuatan warna cahaya ini, jika tidak ada warna cahaya di sini, maka vektor yang kita buat akan terlihat seperti flat. Jadi fungsi untuk warna cahaya ini agar vektor yang kita buat lebih berbentuk ke 3 dimensi. Lanjut untuk warna yang keempat ini, warna cahaya. Saya menggunakan warna cahaya ini hanya pada beberapa bagian tubuh ikan yang kita olah. Jadi tidak semuanya saya membuat shading pada warna cahayanya. Jadi saya hanya membentuk shadingnya pada beberapa bagian tubuh ikan, terutama pada garis sisik, agar nanti vektor yang kita buat terlihat lebih detail. Maka dari itu saya menggunakan lenta peret agar hasilnya nanti terlihat lebih detail. Setelah selesai kita membuat shading pada warna cahaya, lanjut kita membuat shading pada warna, yaitu pada warna putih. Kenapa saya melakukan pembentukan shading pada warna yang putih? Agar nanti kita bisa mempermudah untuk pewarnaan pada warna dasarnya. Jadi setelah kita membuat shading untuk warna cahaya, langsung kita membuat shading pada warna yang putih. Tapi untuk shading warna yang putih tetap kita menggunakan warna yang paling gelap terlebih dahulu, baru nanti yang terakhir yaitu warna cahaya. Untuk bentuk shadingnya sama seperti bentuk shading yang awal tadi. Saya menggunakan bentuk shading dengan style arsir atau style lancip seperti yang ada pada video ini.
Nah, setelah selesai semua, baru yang terakhir yaitu warna dasar untuk warna merah. Inilah yang saya maksud dari awal tadi, kenapa saya menggunakan warna dasar pada tahap yang terakhir, agar saya lebih mudah untuk membuat tiap-tiap shading dari warna yang paling gelap sampai warna yang paling terang. Jadi untuk pembentukan shading ini, saya biasa menggunakan warna yang paling gelap terlebih dahulu, baru yang terakhir yaitu warna dasarnya. Kenapa saya menggunakan teknik seperti itu? Agar saya lebih mudah untuk pengambilan warna atau untuk pembentukan warna dari warna shading yang paling gelap sampai yang paling terang. Mungkin sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.